Paham kira-kira? Nah, jadi Hanafi di India di mana itu di sana, kita di sini nggak boleh. Ya. Baik, lanjut. Kedua mazhab tersebut adalah mazhab pertama mengambil dalil dari makna umum sampai dalam ayat tersebut. Nah, Imam Syafi'i mengambil dalil umum. Hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Kalau sudah disebut bangkai berarti semuanya. Seluruh badan yang berkaitan dengan bangkai itu. Al-Maidah ayat 3. Nah, lanjut. Karena bangkai itu sesuatu yang tersusun dari bagian-bagian tersebut. Nah, bagian-bagian tersebut, nah mungkinlah cuman yang disebut bangkainya cuman daging, kulitnya, bulunya nggak najis, nggak bangkai. Enggak, kalau dikatakan bangkai, dari ujung rambutnya sampai ke dalam tulang sumsumnya, dari ujung bulunya sampai ke ujung kaki, buntutnya, darahnya, liurnya, semua adalah bangkai. Kalau bangkai berarti najis. Itu menurut mazhab siapa? Syafi'i. Nah, tapi menurut Hanafi bagaimana? Lanjut. Kedua berasal dari hadis Maimunah. Sabda Rasulullah SAW, "Innama harama al-buha wa fi riwayatin Qaul jemaah." Sesungguhnya yang haram ialah perbuatannya. Pada riwayat lain ditegaskan bahwa yang haram ialah dagingnya. Riwayat jemaah dari hadis. Jadi menurut Hanafi, Maliki dan sebagainya, mereka yang tadi berkata yang bangkai itu cuman badan yang bernyawa. Kalau badan yang tidak bernyawa itu tidak najis. Di mana ambilannya? Ini hadisnya. Bukhari, Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, banyak dalilnya. Nah itu. Innama haruma akluha. Hanya saja yang diharamkan itu untuk memakannya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, lahmuha, dagingnya saja. Karena orang biasanya makan itu apa? Yang dimakan apa? Daging, termasuk lemak, termasuk kulit. Tapi selainnya nggak dimakan. Nah, yang tidak dimakan itu kata mereka Hanafi dan Maliki tidaklah najis. Dia tidak bangkai, bangkai tapi tidak najis. Paham nggak maksud Abu ya? Menurut siapa ini? Hanafi, Maliki, semuanya. Kalau Imam Syafi'i, kalau bangkai ya semuanya najis. Nah, karena kita mazhab Imam Syafi'i, maka kita mengambil pendapat yang kuat ini. La ilaha illallah. Baik, lanjut. Berdasarkan hadis ini, mereka berpendapat bahwa menurut pengertian hadis tersebut, selain dari tadi tidaklah haram. Bagaimana mazhab kedua ini berpendapat bahwa yang nama itu adalah bagian-bagian yang darinya amanat Allah, bagian-bagian yang tadinya tidak bernyawa tidak dinamakan bangkai. Nah, bagian-bagian yang tidak bernyawa dinamakan tidak bangkai. Menurut Hanafi, Maliki dan sebagainya. Apa tadi standarnya yang dikatakan bagian beruh dan tidak beruh? Maksudnya apa itu? Diko? Yang dikatakan bagian beruh dan yang bagian yang tidak beruh itu apa? Ayo, siapa yang bisa nerangkan? Baru Abu ya tadi bilang. Ayo, angkat suara. Angkat suaranya, Anda dengar Abu ya? Angkat suaranya, bukan badannya yang maju. Suaranya diangkat. Nah, ketika disakitin anggota badan itu tidak terasa sakit. Kalau terasa sakit, itu yang disebutkan anggota badan yang beruh. Nih tangan nih nah. Disakitin nih nah. Nah, sakit nggak? Kenapa? Karena dia ada rohnya. Nih, perhatikan nih, yang dikatakan beruh yang tidak beruh itu apa maksudnya? Nih nah, kalau yang tidak beruh maksudnya apa? Apabila disakiti tidak terasa sakit, seperti bulu dipotong tidak sakit, rambut dipotong tidak sakit, kuku dipotong tidak sakit. Nah, jadi menurut Hanafi kuku, rambut, bulu itu tidak bangkai, tidak najis menurut mereka. Kalau Syafi'i tetap najis. Lanjut.
Adapun dalil bahwa manusia itu suci adalah firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam atau manusia. Nah, sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu manusia. Jadi manusia itu tidak bangkai. Ya, manusia itu kalau mati hukumnya suci. Sudah Abu ya terangkan kemarin kan ya. Tapi boleh nggak dimakan manusia? Tidak boleh. Nah, walaqad karramna bani Adama. Kalau ada ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu telah kami ciptakan dalam wujud yang paling baik. Nah, jadi manusia walaupun dia bukan orang Islam ya, mati dia itu badannya tidak bangkai. Maksud tidak bangkai itu kalau badan kulitnya ini tidak ada darah, tidak ada najis, bersih kan ya. Lalu kita pegang badannya, kita sholat tanpa cuci tangan, sholat kita sah nggak? Sah. Kalau ada orang tubrukan, naudzubillah min dzalik. Itu ada kemarin orang tubrukan di mana? Kilo 13 kah kilo berapa itu? Naik mobil Grand Max kalau nggak salah. Di depannya ini mobil truk membawa besi baja. Besi H, bukan besi yang ini, besi H. Tahu besi H? Yang besar itu. Mungkin laju kah yang di belakang ini? Nubruk. Besinya itu, besi H itu nembus kaca itu, kaca mobil pickup. Nah, mobil truknya masuk ke jurang, masuk ke paret. Yang ini nubruk dari belakang, besinya nembus kaca sampai kena leher orang itu. Putus. Makanya kamu hati-hati, Abu itu paling ngeri kalau naik mobil itu di belakang mobil truk. Ya, truk gandeng ke truk apa, kalau mau jangan terlalu dekat, kalau mau balap segera balap. Apalagi naik tanjakan tuh hati-hati, besi itu kalau terturun habis. Itu jadi besi itu hatu nancap di lehernya, naudzubillah min dzalik, mati. Itu tuh ya, hati-hati itu. Nah, ada orang tertubruk, naudzubillah min dzalik, lepas jarinya, kelingkingnya lepas. Dibersihkan, ya. Tidak ada lagi darahnya. Kemudian orang itu sholat membawa jarinya tadi, Allahu Akbar. Sholatnya sah nggak? Kenapa ya? Karena ini manusia suci. Tapi boleh nggak dimakan? Tidak boleh dimakan. Kenapa? Karena manusia adalah mulia. Lanjut, habiskan. Nah, jadi yang dimaksud mulia itu walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami muliakan anak cucu Nabi Adam itu. Maksudnya apa? Jangan dianggap sebagai kotoran najis. Dia tidak najis manusia ini. Di luarnya tidak najis, tapi di dalamnya najis nggak? Najis. Dalam perut kita ini ada tahi, ada kencing, ada darah, ada nanah, ada cacing pita. Makanya manusia itu nggak bisa sombong. Kenapa? Karena kemana-mana membawa spiteng. Ya, ada seorang sahabat kentut, begitu. Sahabat yang lain tertawa, kayak kamu juga kentut, yang lain ngetawain orang yang kentut tadi. Kata Nabi, kenapa kamu tertawa kepada orang yang kentut itu, padahal kamu juga sama melakukannya juga? Ya enggak? Kamu ngetawain orang kentut, padahal kamu juga kentut. Artinya dalam masalah itu bukan berarti yang seperti itu menjadi bahan ejekan. Nah ya, paham nggak kira-kira? Nah, lanjut. Lagi pula seandainya manusia itu najis, tentunya kita tidak disuruh memandikannya, karena kita tidak disuruh mencuci najis-najis air, mencuci najis-najis air lainnya. Nah, jadi kalau seandainya dia najis, ngapain dicuci? Ya, ngapain dicuci? Ngapain dimandikan? Karena kalau sudah najis, sudah bangkai, ngapain dimandikan?
Itu ayam mati tanpa disembelih. Supaya bisa dimakan, dicucilah dulu. Nggak bisa bangkai itu suci dengan cara dimandikan. Nah, manusia meninggal dunia, dimandikan itu bukan menghilangkan najis, tapi membersihkan badannya dia. Supaya bersih, bukan karena najisnya. Badan manusia itu tidak najis. Paham tuh? Nah, karena najis itu tidak bisa dicuci. Ada tahi sapi itu kamu mau nyucikan dia, dicuci tahi sapinya, apakah jadi suci tahi sapinya? Tidak bisa. Karena yang tahi sapi ya sudah tahi sapi. Nah, lain kalau terkena najis, mutanajis, kakimu terkena tahi sapi, yang dicuci kakinya atau tahinya? Kakinya lah. Kenapa? Karena kakinya tidak najis, tapi terkena najis. Kalau tahi sapinya mana bisa dicuci? Sama juga manusia itu tidak najis, makanya tidak dicuci. Lah, tapi kenapa dimandikan? Dimandikan itu supaya badannya bersih, bukan karena najis. Paham gak maksud Abu ya? Nah, kalau seandainya badannya itu ada darahnya, itu badannya bukan najis, tapi mutanajis, terkena najis. Dengarkan, nanti tidak bisa jawab. Lanjut. Bahkan najis lainnya itu tidak dapat dicuci. Nah, kalau najis yang lain tidak bisa dicuci. Daging anjing umpama mau dimakan dulu, cuci dulu, mana bisa. Lain daging sapi, kalau daging sapi, daging ayam berdarah, dicuci itu bukan karena najisnya, tapi terkena najis. Daging ayam itu ada darahnya, dicuci bukan karena dagingnya itu, tapi karena ada darah yang menempel di daging ayam itu, dibersihkan baru bisa dimakan. Tapi kalau daging anjing, daging kucing, daging tikus, biar dicuci bagaimanapun tetap nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena dia memang asalnya ada najis, ada mutanajis. Paham tuh? Nah, jadi kalau najis-najis yang lain itu tidak dapat dicuci. Karena ini memang asalnya najis. Lanjut. Maka suatu kita itu adalah suatu tanda bahwa manusia bukan najis. Bukan najis manusia itu, tapi kalau badannya terkena najis namanya mutanajis. Lanjut. Hanya ada kemungkinan terkena najis sehingga tidak disuruh mematikannya. Itu yang Abu Ya tadi katakan, kemungkinan terkena najis. Maka kalau terkena najis dimandikan. Dimandikan itu untuk menghilangkan najis yang ada di kulitnya, menempel di kulit manusia, bukan karena untuk menjadikan najis jadi suci, tidak bisa. Fahim tuh? Wallahu a'lam bishawab.